Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahman Zikri dari program studi Teknik Elektro Universitas Mula Warman angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Probabilitas dan Statistika, saya akan coba memaparkan dan juga menjelaskan permasalahan dari contoh soal berikut ini. Untuk mempersingkat waktu, bisa kita lihat contoh soalnya sudah ada di depan layar kita. Langsung akan saya bacakan saja. 5 karyawan PT Teliti dipilih secara acak, kemudian diukur beratnya. Datanya adalah sebagai berikut: 62, 67, 70, 65, dan 60 kg. Buatlah pendugaan interval rata-ratanya dengan tingkat keyakinan 85% dan juga 99%. Untuk langkah awalnya adalah kita mencari nilai standar deviasinya. Oke, di sini saya sudah membuatkan sebanyak 3 kolom. Untuk kolom pertama itu ditandai dengan huruf I, kolom kedua ditandai dengan huruf XI, dan untuk kolom ketiga ditandai dengan huruf XI pangkat 2. Huruf I sendiri di sini berisi dengan banyaknya data. Untuk nilai XI sendiri pada kolom XI itu berisi nilai pada masing-masing data. Untuk nilai XI pangkat 2 itu berisi nilai pada masing-masing data dipangkatkan dengan 2. Oke, di situ tertera bahwa sigma XI sama dengan 342. 324 sigma XI sendiri ini berisi nilai penjumlahan pada masing-masing nilai yang tertera pada kolom XI, yaitu 62 tambah 67 tambah 70 tambah 65 ditambah 60. Untuk selanjutnya, di situ ada tertera sigma XI pangkat 2, yaitu nilai penjumlahan dari perpangkatan kolom XI pangkat 2 tersebut, 384. 3.844 ditambah 4.489 sampai seterusnya akan menghasilkan nilai sebesar 21.058. Untuk memenuhi syarat pencarian nilai standar deviasi, maka kita akan membutuhkan nilai satu lagi, yaitu sigma XI dipangkatkan 2, yang dimana XI tersebut yang sudah kita dapatkan nilainya sebesar 324 kita pangkatkan dengan 2, yaitu 324 dikali dengan 324, maka akan menghasilkan nilai 104.976. Setelah memasukkan nilai tersebut, yaitu sigma XI akar pangkat 2, kita masukkan ke dalam rumus varian, maka hasilnya adalah sebagai berikut. S sama dengan 2 N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma XI dalam kurung akar pangkat 2 dibagi N dikalikan dengan N kurang 1. N di sini adalah nilai banyaknya sampel. Oke, kita lanjut. Untuk penurunan rumusnya sama dengan S pangkat 2 sama dengan 5 dikali 21.058 dikurang 104.976 dibagi dengan 5 kali dalam kurung 5 kurang 1. Oke, kita turunkan lagi rumusnya sama dengan S pangkat 2. 5 dikali 21.058 akan menghasilkan nilai sebesar 105.290 dikurang 104.976. Sedangkan angka 20 tadi didapatkan dari 5 dikali 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Oke, di sini bisa kita lihat untuk pengurangannya sendiri akan menghasilkan nilai 314. 314 tadi kita bagikan dengan nilai 20. Maka total nilai S2-nya yaitu 15,7. Dari nilai tersebut bisa kita dapatkan nilai simpanan bakunya dengan cara mengakar kuadratkan nilai varian. S pangkat 2 tadi kita pindahkan akar pangkat 2-nya, kita pindahkan pangkat 2-nya menjadi bentuk bilangan akar. Jadi sama dengan S sama dengan akar pangkat 15,7. S sama dengan, setelah kita kalkulasi menggunakan kalkulator, akan mendapatkan angka sebesar 3,96. Untuk memudahkan perhitungan nilai interval dari
rata-rata 85% dan juga 99%, kita harus membuat pernyataan sebagai berikut, di mana X rata-rata sama dengan 62 ditambah 67 tambah 70 tambah 65 tambah 60, kita bagikan 5. Itu banyaknya sampel, kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan banyaknya sampel. Dari total penjumlahan tersebut menghasilkan angka sebesar 324. 324 kita bagikan 5 di sini, maka akan menghasilkan nilai rata-rata sebesar 64,8. Untuk N, yaitu sampel acaknya sendiri, dari contoh soal dapat kita lihat nilai sampel acaknya ada 5. Oke, untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi yang telah kita dapatkan tadi, itu diperoleh dengan nilai S sama dengan 3,96. Nah, kemudian untuk kalkulasi nilai standar deviasinya yaitu di sini yaitu simpangan baku. Simpangan baku sini yang kita telah peroleh tadi sebesar 3,96, kita bagikan dengan akar pangkat N. Akar pangkat N ini yaitu nilai dari sampel acak. Oke, sama dengan kita bagikan simpangan baku dibagi dengan nilai sampel acak 3,96 dibagi akar 5, atau 3,96 kita bagikan dengan 2,24, akan menghasilkan angka sebesar 1,77. Untuk mencari interval rata-rata kepercayaan sebesar 85%, kita harus memperhatikan rumus yang telah ada pada tulisan berikut ini. X dikurang Z A bagi 2 dikali simpangan baku dibagi akar pangkat N. Itu untuk nilai interval minimalnya. Sedangkan untuk mencari nilai interval maksimalnya di sini yaitu nilai X kita tambahkan dengan nilai Z bagi 2 dikali dengan simpangan baku dibagi akar pangkat N. N di sini adalah nilai dari sampel acak. Oke, di sini kita akan langsung mencari nilai interval kepercayaan dari presentasi 85% terhadap berat badan. Yaitu untuk menghitung nilai Z di sini yang harus kita cari yaitu nilai presentasi utama kita kurangkan dengan nilai presentasi kepercayaan. Jadi nilai 100% kita kurangkan dengan nilai presentasi kepercayaan tersebut sebesar 85%. Dapat kita ketahui dari hasil perhitungan tersebut akan mendapatkan hasil sebesar 15%. Setelah saya melakukan perhitungan pada kalkulator, angka 15% ini menunjukkan angka 0,15. Kemudian dengan rumus yang ada di atas yaitu Z A kita bagikan 2, maka 0,15 tersebut saya bagikan 2 akan mendapatkan hasil sebesar 0,075. Oke, 0,075 tersebut setelah saya lihat pada tabel standar distribusi penyebaran nilai Z, saya temukan nilai sebesar 1,44. Oke, setelah kita mendapatkan nilai Z-nya, kita menggunakan rumus yang di atas ini untuk melakukan perhitungan interval rata-rata kepercayaan 85%, baik untuk nilai minimalnya ataupun nilai maksimalnya. Ya, langsung saja kita turunkan rumusnya. X di sini adalah nilai rata-rata yang telah kita dapatkan tadi pada poin sebelumnya, yaitu 64,8. Oke, langsung kita masukkan saja. 64,8 kita kurangkan nilai Z-nya di sini telah kita dapatkan sebesar 1,44, berarti 64,8 kita kurang 1,44 dikalikan dengan nilai standar deviasinya. Di sini kita dapat lihat nilai standar deviasi yaitu sebesar 1,77, atau sebelum menghasilkan nilai 1,77 itu kita lakukan perhitungan yaitu kita dapatkan di sini 3,96 dibagi dengan akar pangkat N yaitu 5. Oke, itu tadi untuk nilai minimalnya. Sekarang untuk nilai maksimalnya di sini dapat kita turunkan dari rumus berikut yaitu X ditambah Z A bagi 2 dikali dengan simpangan baku dibagi akar pangkat N. Oke, langsung saja
Sini kita masukkan 64,8, kita tambahkan 1 nilai Z-nya, yaitu 1,44 dikalikan dengan nilai standar deviasi untuk nilai maksimalnya. Kita turunkan lagi rumusnya, maka kita akan dapatkan nilai-nilai sebagai berikut. 64,8 dikurang 1,44 kali 1,77 untuk nilai minimalnya, sedangkan untuk nilai maksimalnya 64,8 ditambah 1,44 kali 1,77. Tentunya dalam perhitungan matematika kita harus mengerjakan mekanisme perkalian terlebih dahulu, baru dapat kita lakukan perhitungan terhadap pengurangan maupun penjumlahan. Di sini untuk nilai 1,44 dikali dengan nilai 1,77 akan menghasilkan nilai sebesar 2,55. Begitu juga di nilai maksimalnya. 1,44 dikalikan dengan 1,77 akan menghasilkan nilai sebesar 2,55. Oke, kita langsung melakukan perhitungan saja pada nilai minimal dan juga nilai maksimal. Interval kepercayaan 85%. Di sini dapat kita peroleh bahwa untuk nilai maksimalnya, untuk nilai minimalnya, setelah saya kalkulasi menggunakan kalkulator, itu mendapatkan angka sebesar 62,25. Sedangkan untuk nilai maksimalnya pada interval kepercayaan 85% itu mendapatkan angka sebesar 67,35 kg. Oke, jadi untuk interval rata-rata kepercayaan 85% terhadap berat badannya itu sebesar 62,25 kg sampai 67,35 kg. Oke, itu saja untuk interval rata-rata kepercayaan 85% terhadap berat badan. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan untuk interval rata-rata kepercayaan 99% terhadap berat badan, yaitu untuk rumusnya kita gunakan sama seperti rumus yang tadi, X dikurang Z A dibagi 2 dikalikan dengan simpangan baku dibagi akar pangkat N untuk nilai minimalnya, sedangkan untuk nilai maksimalnya sendiri di sini X ditambah Z A bagi 2 dikalikan dengan simpangan baku dibagi akar pangkat N. Oke, untuk mencari nilai Z-nya, seperti biasa, kita di sini harus melakukan pengurangan terhadap nilai persentase utama, kita kurangkan dengan nilai persentase kepercayaan. Di sini kita bisa lihat nilai persentase kepercayaannya 99%. Jadi untuk melakukan perhitungan, persentase utamanya kita tulis 100%, kita kurangkan dengan nilai persentase kepercayaannya, yaitu 99%. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 1%. Setelah saya menggunakan kalkulator dan menghitung nilai persentase 1% tersebut, maka didapatkan hasil sebesar 0,01. 0,01 tersebut kita bagikan 2 sesuai dengan yang telah tertera di rumus yang sudah saya tuliskan di atas ini, yaitu Z A dibagikan dengan 2. Oke, 0,01 tersebut dibagikan dengan 2 sesuai dengan pernyataan yang ada di rumus tersebut, maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,005. 0,005 ini harus kita cari pada nilai standar distribusi Z pada sebuah tabel yang telah ditentukan sebelumnya. Maka dalam pencarian tersebut saya menemukan nilai sebesar Z sama dengan 2,57. Setelah kita mendapatkan nilai Z-nya, di sini kita baru bisa melakukan perhitungan untuk mencari nilai interval rata-rata kepercayaan 99% terhadap berat badan. Oke, kita turunkan rumusnya. Di sini X tadi yaitu nilai rata-rata berat badan. Kita turunkan di sini. Kita sudah dapatkan nilainya sebelumnya, yaitu sebesar 64,8. Kita kurangkan dengan nilai Z, yaitu 2,57. Kita kalikan dengan nilai simpangan baku dibagi dengan akar pangkat N. Kemudian untuk nilai maksimalnya sama saja. Di sini X ditambah dengan nilai Z-nya yaitu 2,57, kita kalikan dengan
nilai simpangan baku dibagi dengan akar pangkat N. Oke, kita turunkan lagi rumusnya. Di sini dapat kita lihat 64,8 dikurang 2,57 kita kalikan 1,77 untuk nilai minimal interval kepercayaannya, sedangkan untuk nilai interval maksimalnya di sini kita bisa lihat, kita turunkan rumusnya 64,8 kita tambahkan dengan 2,57 dikali 1,77. Seperti biasa dalam perhitungan atau operasi matematika, kita dahulukan perhitungan perkalian terlebih dahulu daripada operasi hitungan yang lainnya seperti kurang atau tambah. Di sini bisa kita lihat, kita harus melakukan perhitungan pada operasi perkalian terlebih dahulu. Di sini ada angka 2,57 dikalikan dengan nilai 1,77 akan mendapatkan hasil sebesar 4,55. Sama saja untuk nilai maksimalnya 2,57 dikalikan dengan 1,77 akan mendapatkan hasil 4,55. Oke. Untuk menghitung nilai minimalnya di sini saya mendapatkan hasil sebesar 60,25. Sedangkan untuk nilai maksimalnya sendiri saya dapatkan angka sebesar 69,35 kg. Jadi untuk interval rata-rata kepercayaan 99% terhadap berat badan yaitu di sekitaran angka 60,25 kg sampai dengan 69,35 kg. Demikian hasil pemaparan dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Apabila dalam presentasi saya kali ini terdapat kekurangan, saya juga mohon maaf kepada teman-teman semua. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.